Setan dulu sebelum kita ngomong-ngomong setan, ya. Tapi kita nggak ngerti siapa itu setan. Definisi setan itu adalah, boleh ditulis, dicatat, diinget-inget karena nanti semester keluar. Definisi setan adalah makhluk. Dia makhluk, Bu. Makhluk yang buruk, jahat, sombong, menolak dan melanggar hukum aturan syariat Allah. Saya ulangi, setan adalah makhluk yang buruk, jahat, sombong, ya, menolak dan melanggar hukum aturan syariat Allah. Nggak sampai situ, Bu. Kalau hanya buruk, sombong, jahat, menolak hukum aturan syariat Allah, itu kan untuk dirinya saja. Tetapi ada kelanjutannya apa? Nah, ini yang ngeri. Ya. Menolak dan melanggar hukum aturan syariat Allah. Menolak dan melanggar hukum aturan syariat Allah. Nah, ini Bu yang kelanjutannya ini. Dan apa? Ada dannya. Dan mengajak menyeru manusia. Nah, ini. Dan mengajak menyeru manusia. Jadi setan itu mengajak menyeru manusia pada kesesatan, kemungkaran, kemaksiatan, kekafiran, dan dosa. Jadi setan itu apa? Mengajak menyeru manusia pada kesesatan, kemungkaran, kemaksiatan, kekafiran, dan dosa. Terus ada sampai enggak, baik dari golongan jin ataupun manusia. Jadi seorang suami bisa menjadi setan, seorang istri bisa jadi setan, bapak ibu bisa jadi setan, pemimpin pejabat bisa jadi setan, anak bisa jadi setan. Kalau tadi apa? Jahat, ya, buruk, sombong, menolak hukum aturan syariat Allah. Contoh, seorang laki-laki dia membawa duit banyak sekali, padahal dia kerja itu paling sebenarnya nggak lebih dari 7-8 juta. Loh, kok dia ini pulang bawa ratusan juta? Alhamdulillah nih, ngomongnya alhamdulillah lagi. Alhamdulillah, ini ada rezeki nih. Ya Allah, Masya Allah, Pak, ini gimana ceritanya? Banyak banget, Masya Allah. Ini ngomong-ngomong halal gak, Pak? Papa nyolong ya? Papa korupsi ya? Mama kan tahu gajiku 1 bulan berapa. Kalau aku gak nyolong, gak korupsi, gak mungkin aku bisa punya uang segini nih. Ya Allah, Papa, hati-hati ya, Pak, besok lagi jangan sampai ketahuan. Tak dukung deh. Setan banget dia, Bu. Ya, jadi di situ dua-duanya setan. Ya, nauzubillah min. Ada seorang bapak ibu, rumah tangga anaknya ini kurang harmonis karena satu saja sebetulnya. Padahal mantunya ibadahnya baik, dia jujur, dia juga sudah bekerja, tapi memang nasibnya, rezekinya memang belum Allah berikan. Kemudian ada temennya yang bilang, kamu gak malu punya mantu kayak gitu? Mana anakmu cantik lagi. Udah suruh cerai aja, nanti nikah sama anakku deh. Kalau iya nanti betul-betul anakmu mau dengan anakku, udah deh, aku kasih rumah mobil yang di Pondok Beleduk gitu. Untuk kamu nanti. Cius nih, iyalah. Akhirnya ibunya atau ayahnya memerintahkan untuk bercerai. Maka pada saat itu bapak ibu ini adalah sebagai setan. Karena tadi pokoknya yang ngajak-ngajak pada keburukan, kejahatan, dosa, maksiat, kekafiran, dia adalah setan, baik dari golongan jin dan manusia. Pertanyaan saya, ibu-ibu sudah pernah ngelihat setan atau belum? Baik, kalau ibu bilang belum nih contohnya. Ibu pernah ke mall kan?
Itu ngakunya muslimah tapi dia ngumbar-ngumbar aurat, itu setan enggak? Terus kalau ada yang suka ngebohong, setan enggak? Terus ada yang suka ngungkit-ungkit kebaikan, itu setan enggak? Terus kalau ada anaknya suka nyakitin anak mertua, setan enggak? Kalau kumpul-kumpul ngurumpi ngegosip, itu setan enggak? Kalau yang punya pelitnya malah 17 setan, itu setan enggak? Berarti kalau punya tetangga suka ngurumpi, suka marah-marah, itu setan enggak? Sekarang setannya, ibu sedang lihat setan atau setan itu ada pada diri ibu? Atau jangan-jangan malah astagfirullah. Jadi itu ya, paham ya Bu ya? Jadi setan itu bisa jadi sekali waktu kita malah memang setan. Kalau tadi perilakunya nggak baik. Contoh, saya mau tanya, ibu pernah malas gak dalam ibadah? Pernah malas dalam ibadah? Nah, biar gak malas gimana caranya? Semangat. Jadi kalau biar gak malas, semangat. Nah, biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Iya Bu. Biar semangat jangan. Biar gak malas, semangat. Nah, kalau yang paling kecil ringan itu setan buat manusia itu malas ibadah. Termasuk kalau yang dengar adzan kaget itu juga kena gangguan setan. Ada. Ngakunya muslimah tapi dengar adzan kaget. Ada loh Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah adzan. Ya kalau terus ambil air wudhu sholat sih nggak apa-apa. Tapi nggak ngambil itu. Malah yang lebih parah lagi Bu, naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu ini udah bagus dia di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya kan ambil air wudhu terus sholat kan? Enggak. Malah dia keluar rumah nemuin tetangganya bilang apa? Jeng sekarang adzannya cepet ya Jeng ya. Astagfirullah. Naudzubillah min. Baik Ibu, jadi kalau ada di antara kita sedang malas ibadah, gampang marah, gibah ngurumpi ngegosip, sombong, pelit, nyakitin anak mertua, ngungkit-ngungkit kebaikan, suuzon, ya berarti pada saat itu positif dirinya sedang dikuasai oleh syaitan. Nah, pastilah sebagai orang yang beriman tidak mau. Karena tadi Allah nyatakan, jadikanlah syaitan itu betul-betul sebagai musuh bagi dirimu. Berarti kalau kita mau mengalahkan setan Bu, memang harus kita bisa serius menjadikan setan sebagai musuh. Jangan pernah berkompromi dengan yang namanya setan Bu. Contohnya ibu diajak teman ibu, Jeng tolong dong anterin aku kemana? Aku mau ke dukun. Dosa lo, syirik. Udah deh, nanti kamu tak traktir. Ya, adalah 100-200 ribu nanti tak kasih deh. Kamu cukup nganterin aja kok. Betul nih? Iya. Nah, maka pada saat seperti itu dia sedang bertolong menolong dalam keburukan dan dosa, dalam maksiat dan dosa, maka pada saat itu dia sedang bersekutu dengan setan. Bu, kalau orang lagi bersekutu dengan setan mati, maka matinya adalah su'ul khatimah. Baik. Sekarang kita langsung memasuki pada poinnya. Gimana Ustadz? Gimana caranya agar kita ini bisa terhindar dari godaan, gangguan dari setan? Yang pertama, ya, itu judulnya Bu ya. Ya, solusi terhindar dari godaan setan. Apa solusinya agar kita terhindar dari godaan setan? Yang pertama pastikan Bu. Ya, yang pertama pastikan selalu berniat. Ya, selalu berniat dan beramal ikhlas lillahi ta'ala. Saya ulangi, selalu berniat baik dan beramal ikhlas lillahi ta'ala.
Setan tuh paling nggak suka dengan orang yang berbuat kebaikan tuh. Makanya solusinya selalu berniat baik dan ikhlas dalam beramal lillahi ta'ala atau karena Allah. Ibu ingatkan firman Allah, gimana ikrar kita dalam sholat? Ikrar kita dalam sholat gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu kan ingat hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Nih, saya jelaskan sedikit Bu tentang hadis ini, menarik sekali. Innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung pada niatnya. Kalau seorang muslim muslimah selalu dia berniat yang baik, itu Bu, kan lawannya baik kan buruk. Ya kan? Setan ini enggak akan mampu Bu, dia akan kewalahan. Tetapi kalau ada celah keburukan yang kita lakukan, disitulah setan akan mulai merusak hati kita, pikiran kita, perasaan kita, bahkan yang ngeri lagi merusak iman kita. Makanya mohon maaf Bu, ibu kalau punya teman, punya sahabat, punya saudara, punya tetangga, kok suaminya jahat, sholatnya berantakan, pelitnya 17 setan, suka ngegampar, main judi, ya, nggak perhatian sama istrinya, ya. Terus gimana caranya? Nah ibu kalau punya teman yang seperti ini, tetangga yang seperti ini, suaminya kok seperti tadi buruknya, anjurkan sama teman ibu agar teman itu ibu membuatkan kopi dicampurin doa racun. Astagfirullahaladzim. Campurin doa biar menjadi ruqyah, mudah-mudahan menjadi obat, malah racun. Astagfirullahaladzim. Atut aku. Ya Allah, ya Allah. Berarti sama-sama setan dong kalau gitu. Kan tadi yang mengajak keburukan, kejahatan setan. Astagfirullah. Nah, tadi yang kaitannya kenapa kok kita hendaknya selalu berniat yang baik? Karena Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung niatnya. Bu, hadis ini menarik sekali. Penjelasannya menarik sekali. Saya dapatkan dari satu kitab, yaitu seorang ulama atau seorang alim yang menjelaskan innamal a'malu binniyat. Hendaknya kenapa kok kita selalu berniat yang baik? Karena disitulah setan akan kewalahan. Ditambah lagi amalnya jelas-jelas lillahi ta'ala atau karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menjelaskan hadis ini yang tentang innamal a'malu binniyat, amal itu sangat tergantung pada niatnya apa? Sholahul qalbi bi sholahil amal. Wa sholahil amal bi sholahin niyat. Bu, kalau jika hati orang itu baik, maka dia ingin banyak melakukan yang baik-baik saja. Contohnya, yang terbaik sholat malam, sholat tahajud pada malam apa? Tiap malam. Yang terbaik baca Al-Quran sedikit atau banyak? Yang terbaik zikir itu lama atau sebentar? Kenyataannya astagfirullahaladzim. Loh, ibu baca termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran atau mindahin Quran? Loh, ada yang dia itu Bu, ya baca Qurannya tuh kalau lagi susah tidur. Ada tuh, susah banget tidur, tidurin nggak bisa, langsung diambil Quran langsung. A'udzubillah, alif lam, laksek. Langsung dia pulas Bu. Malam hari dia bangun terkejut. Gimana nggak terkejut? Bukan Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Astagfirullah. Nah itu tadi berarti dia sedang dikuasai oleh setan. Kan setan tadi menghalangi orang yang berbaik, ya. Saya ulangi, baiknya hati seseorang. Jika hati orang itu baik, maka dia akan banyak melakukan kebaikan. Ya, jika hati seorang itu baik, maka dia akan banyak melakukan kebaikan. Ya.
Dan kebaikan-kebaikan itu muaranya dari mana? Dari niat. Makalah Bu, selalulah berniat. Ya, niat yang baik. Jangan sampai ada terbesit yang namanya keburukan dalam diri kita. Mohon maaf ya, di majelis ilmu, di pengajian saja, di majelis taklim saja, itu bisa gerus temen loh Bu, dan itu dosa. Tahu istilah gerus temen? Gerus. Ini contohnya gerus temen ya. Dia kan di majelis ilmu kan bagus kan? Lihat, bajunya norak banget ih. Kok dia ngomentari bajunya, kerudungnya, kacamatanya, brosnya, tasnya, atau apa yang dibawa oleh temannya? Itu berarti hatinya masih kotor. Itu berarti hatinya berpenyakit. Dan berarti walaupun di majelis ilmu dia sedang dikuasai oleh setan. Kalau dia menghina fisiknya, apalagi unsurnya menghina, membenci, meremehkan, dia sama saja menghina Allah. Contohnya, lihat, hidungnya lubangnya 2. Terus maunya berapa? Bu, hidung itu yang penting fungsi Bu, berfungsi. Mancung tapi pilekan terus gimana? Iya kan? Makanya apa? Bayangkan, maaf. Bayangkan Ibu ketika bangun tidur, tiba-tiba kaki ini gak bisa digerakkan, mau apa? Bu, jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena yang namanya kematian itu tidak harus tua dulu. Hari ini tadi habis subuh saya dan jamaah bertakziah ke salah satu jamaah di komplek. Itu cucunya, ya, anak itu baru usia 8 tahun Bu. Kemarin masih sekolah, ceria, masih ngaji ke TPA. Sebelum tidur masih baca Quran. Qadarullah jam 12 atau jam setengah 1 mulapan, nggak tahu sakitnya apa, nyesek Bu, bawa ke rumah sakit. Sampai sebetulnya sebelum sampai rumah sakit itu qadarullah sudah meninggal. Gimana nggak terasa banget Bu tentang kematian itu. Makanya betul Bu ya, tentang kematian, ungkapan tentang kematian itu sangat syahdu dan menyentuh. Gimana ungkapan tentang kematian? Ungkapan tentang kematian itu gimana? Itu kalau kita berucap, ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya itu merupakan takdir Allah. Tapi ungkapan tentang kematian kan sangat syahdu dan menyentuh. Apa itu? Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh sangatlah berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih ada. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh sangatlah berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih ada. Karena yang meninggal ini 8 tahun. Tadi yang meninggal adalah Putri Indah ya Bu ya, yang disampaikan Bu Evi tadi, ada dalam 8 bulan dalam kandungan. Nah memang sunnahnya kalau ada yang kematian, ada yang lagi hamil, setelah 4 bulan sunnahnya adalah memberikan nama yang baik ya. Yang menarik dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat. Ini hanya untuk mengajarkan kepada manusia. Duhai malaikat, benarkah engkau telah mencabut buah hati dari hambaku? Benar ya Allah, karena memang sudah batas waktunya. Artinya ini mengajarkan kepada kita, Bu, kalau sudah batas waktunya kematian tiba, nggak bisa ditunda-tunda. Itulah gunanya kenapa kita selalu berniat yang baik. Selalu beramal dengan ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas nanti nggak ada nilainya di sisi Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, lalu apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Atau bagaimana sikapnya? Dia sabar ya Allah. Dia sabar ya Allah. Dia tetap memujimu dan dia ikhlas. Dan dia yakin inilah yang terbaik menurutmu ya Allah. Atau dia bersangka baik.
Jadi kalau seorang ditinggal kematian oleh orang yang dicintai, terutama anak, dia sabar, dia ikhlas menerima takdir Allah, dan dia yakin yang terbaik menurut Allah, sekaligus dia bersangka baik pada Allah. Maka apa? Allah menyatakan, buatkan rumah di surga, dan rumah itu namanya Baitul Hamd, yaitu rumah yang penuh dengan pujian. Ya. Makanya Bu, Ibu harus ingat, yuk bergegaslah. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Hata? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Dah sampai situ ya. Yaudah deh kalau gitu, saya doain ibu semua agar diberi oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan dan keimanan. Amin. Mati juga Bu, semua bakal mati. Ini yang pertama ya. Jadi yang pertama, agar kita itu terhindar dari godaan gangguan setan, maka selalulah berniat yang baik dan pastikan amal yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala atau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, gimana caranya agar kita terhindar dari syaitan, dari godaan setan, gangguan setan yang mengajak pada keburukan, kejahatan, dosa dan maksiat, agar melakukan hal-hal yang melanggar hukum aturan syariat Allah, ditanamkan oleh setan kesombongan, hasad, iri, dengki, dendam dan lain sebagainya. Kuncinya yang kedua agar kita terhindar dari godaan gangguan setan adalah apa? Selalu menyibukkan diri, dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Ulangi ya. Selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Makanya Bu, beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Dan ini adalah kaitannya dengan kunci kebaikan. Ayatnya mana? Faidah. Kalau yang pertama tadi kan surat 6 ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki. Nah yang kedua ini, kalau yang kedua ini selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh, mana ayatnya? Ayatnya mana? Belum tahu? Kasih tahu nggak ya? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Nah, iya, Alam Nasrah ayat terakhir. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu mengajarkan kepada kita apa? Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Ya. Bu, kalau marah-marah itu baik nggak Bu? Marah-marah itu dari malaikat atau dari setan? Berarti kalau lagi marah-marah, kesetanan. Ya. Itu yang kedua ya. Jadi yang kedua tadi apa? Selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh. Yang ketiga, agar kita bisa menangkal dari gangguan godaan bisikan syaitan, maka ini yang seperti dilakukan hari ini. Apa? Senang mendatangi majelis ilmu. Ya senang lah, kalau selalu kan mesti ada jedahnya lah Bu. Ya, senang mendatangi majelis ilmu. Bu, majelis ilmu ada dua. Yang jarang dijelaskan yang kedua. Majelis ilmu itu ada dua. Apa dan apa? Majelis ilmu ada dua. A apa, B apa? A apa? B-nya apa? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu.
Majelis ilmu itu hanya ada dua, Bu. Majelis ilmu itu ada dua. Apa? Ilmu hukum dan ilmu agama, ilmu ekonomi, politik, pendidikan. Majelis ilmu itu satu, majelis ilmu yang adalah majelis ilmu yang dicintai, dirahmati, diridhai oleh Allah. Yang B, majelis ilmu yang disukai, disenangi oleh syaitan. Wah, ada. Mau tahu? Ini. Tadi saya bilang, ya.